Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelas 12 IPA 4. Saya akan membawakan tugas SKI tentang mewawancarai sebuah masjid, bagaimana berdirinya dan apa saja yang ada di masjid itu, kegiatan apa saja. Saat ini saya sedang berada di Masjid Al Jihad di Kelurahan Kisaran Timur. Itu salah satu masjid yang tertua yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video yang akan saya buat kali ini. Berdirinya tahun 1967. namanya Iya. Musola Sumber Cangkring swadaya masyarakat. Jadi kemudian itulah dipakai sebagai ibadah. Gini. Kemudian saya kemarin kan tahun 84 saya tinggal di sini lagi ini 85 Dapat. itu saya ya sini ikut sholat sini lah. Jadi orang-orang masyarakat sini minta karena amanah yang punya wakaf tanah ini rumahnya itu Mbah Said, dia bilang, "Mas, itu musolanya tolong kau urus lah ya. Aku serahkan sama sampean untuk ngurus musola itu." Tahun 85 ya 86 itu saya bentuklah namanya BKM, Badan Kemakmuran Musola. Itu pengurusnya itu di buku itu datang. Itulah itu terus saya buatlah pengajian, ceramah kan. Lama masyarakat minta, "Gimana kalau kita buat masjid, Pak?" katanya. Nah, kalau itu urusannya kita permisi dulu sama yang berwenang, terakhir ke Depak lah. Saya jumpai di sana Bahuban ini Bahuban apa namanya? Itu musyawarah apa saya bilang, ya coba akhirnya ketua Majelis Ulama saya datangi, itu Pak Haji Abdul Hamid Nasution, ketua Majelis Ulama. Saya minta pendapat bagaimana kita buat masjid, Pak. Dia setuju. Akhirnya kita buatlah di bulan Agustus tahun 88 baru menjadi masjid ini. Namanya Masjid Al Jihad. Kalau dulu pertama musola Sumber Cangkring namanya itu. Ada ceritanya itu panjang. Dan lalu setelah itu pada Jumat pertama itu bulan Agustus tahun 88. Ini kecil ini masih musola ini. Kecil. Itu akhirnya terus saya pindah terus, saya buat pengajian selama kegiatan lah sama remaja masjid juga dibuat dulu. Akhirnya tahun Nggak nampak nanti disorot. jadi kemudian dikembangkan lah itu tahun 98 berapa itu ya, rencana mau dibangun apa ini ya terwujud lah bangunan ini ya. Ini saya ingat tahun 2002-2003 itu lah mulai direhab masih lama. Renovasi pertamanya. Berarti ini batasnya. Waktu itu saya tugas di Banten 2002. 8 pun enggak, bukan 2003 terus 4 2003. Nah dibangunnya di sini. Nah kemudian teruslah dan alhamdulillah berkembang terus. Saya setelah yang ini lalu saya bangun sekolah di sana. Saya beli tanah yang sekolah TK itu punya Cina dulu itu, Cina punya. Jadi saya ajak musyawarah dan jemaah itu sana kita beli. Untuk apa Pak Ustadz? Aku membuat sekolah agama itu aja.
disetujui, kami belilah sana. Itu waktu itu tahun 90-an gitu. 90-an itu. Beli tanah Cina itu 40 juta. Nah itu ya, jadi akhirnya karena ini masjidnya mau besar, situ ada rumah penduduk. Jadi tanah TK, rumah baru masjid di sini lah itu. Jadi saya musyawarahkan macam mana kalau kita lebaran ini nggak tambah tanahnya percuma, kita harus beli tanah dulu. Akhirnya kami kecek lah rumah situ, dijual itu waktu tahun 98 moneta apa istilahnya apa nih? 98 apa deh? Jadi apa? Tahun 98 dulu, yang ribut itu. Reformasi. Reformasi itulah. Tanah 97 dimulai, 98 reformasi, akhirnya itulah bisa kebeli itu 40 juta juga, 40 juta juga harganya tanah satu ranting. Akhirnya itulah, barulah dilanjutkan bangunan ini tadi. Sana, udah itu saya tak puas juga saya kan beli ini. Lalu saya bilang sama jemaah juga, itu tanah Kristen tuh kalau tak beli gimana ya? Nah, orang saya bilang, kita beli aja Pak lah. Akhirnya saya utuslah anggota 2 orang, mendiang Pak Udin sama Pak Tanjung, menjumpai pendetanya di Siantar sana. Tanya apa kata pendeta, karena pendeta sudah pernah cerita sama aku sini. Saya bilang Pak Pendeta, ini tanahnya aja untuk karena semua PGA-nya Kristen itu. Lah apa pendeta? Itulah saya pun bingung. Kalau saya buat nanti sini bengkel, nanti masih terganggu kan. Belum tahu lah yang dia mau. Akhirnya itulah saya utusan mau dibeli karena ini sudah mau dibeli Cina gitu lah kita dulu. Kalau musim Maret dulu mau dibeli Cina. Ditawar Cina tuh udah berapa juta itu? 450 juta kan berapa? Kalau dijualnya. Jadi kita akhirnya kita utus diterimalah. Bolehlah kalau masjid yang beli saya kasih ke pendeta itu alhamdulillah. Karena kita doa saat itu supaya dibeli itu ya doa aja. Tahapan masalah hajat udah dapatlah itu. Itu harganya waktu itu 350 juta barangkali. Itu dalam waktu 40 hari harus selesai. 30 juta 40 hari. Berapa nih kalau saya pikirkan itu. Puntang panting utang top pas 10 hari raya dapat duit. Wah, kita telepon gimana ini ada uang, kita punya transfer. Akhirnya jam juga sana sampai dapat surat bayar ya. Udah siap dibeli, ini pun masjid jalan terus ini, bangun terus masjid ini. Ya. Jalan terus ini ada masjid. Udah tuh saya bangunlah di situ, beli itu kan rumah bekas perumahan sekolah dulu, dibangunlah rumah tahfiz yang pertama sana. Yang sekarang rumah Pak Imam dua itu rumah tahfiz itu dulu yang membiayai Pak Usuk, dia yang bangunnya itu habis 32 juta lebih dibangun. Situlah habis pertama itu 89. Udah selesai itu masjid pun jalan terus. Ini selesai sampai 2010 udah mulai selesai deh. Ini 2004 itu selesai. Jadi saya tak pas lagi di tanah Kristen itu beli lagi, saya bilang macam main tahun 2011 12 ada lagi 500 sana di rel kereta itu tanah itu di Stabeng. Jadi saya bilang orang Kristen juga itu yang akhirnya nego jual. Kali beli lah waktu itu harganya 40 juta berapa selesai habis. Nah, jadi itulah dia. Dan ini masjidnya alhamdulillah pada tahun 2011 12 13 itu berturut-turut 2011 mulai juara 1 masjid teladan se-Sumatera Utara. Ada piala ini juara 1 masjid teladan Sumatera Utara juara 1. Kemudian juara 1 masjid terbersih Sumatera Utara. Waktu itu memang bagus lah. Sekarang ya udah lama. Satu lagi perpustakaan terbaik perpustakaan masjid terbaik Sumatera Utara juara 1. Pada biaya itu. Nah, ini masjid. Setelah prestasi sampai 2012. Dari 2012 itu saya karena ya mungkin ya sebenarnya mundurlah saya
tak jadi ketua BKM lagi. Sejak mulai 2013 saya serahkan sama mereka ini, saya nggak ikut lagi menjadi pengurus tapi penasehat lah. Inilah jadi kegiatan-kegiatan itu kita bangun TK sekolah itu karena rencana saya dulu tahun 86 itu saya pertama ketua BKM itu saya program ini nanti suatu saat kita punya klinik, punya toko untuk ekonomi masjid. Itu kan 3 pilar itu harus ada kalau masjid paripurna. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Itu syarat kalau wajib masjid paripurna namanya. Jadi sekarang belum terwujud dan terwujud kliniknya. Itu sempat itu begitu saya nggak pegang lagi, bubarlah kliniknya, tutup nggak sanggup lagi. Kemudian tinggal pendidikannya lah. Pendidikannya itu dulu mau sekembangkan itu angan-angan saya mau sekembangkan sampai perguruan tinggi. Maka saya beli tanah ini. Sampai ke sana dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi Quran lah. Nah, terserah mereka sekarang lah. Aku udah tua, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tekon nasihat mendapat tindakan lagi. Generasi akan datang Indonesia. Ya, jadi sekolahnya ada, itu kliniknya ada, kemudian itu sana itu modelnya tempat apa? Koperasi di sana itu. Di salah tempat di sana itu. Nggak jadi gudang di sana. Nah, ini tanahnya ini sekarang ada kira-kira 15 ranting, setengah hektar lebih. Jadi kerasa kok di kota ini mesti sampai lebar tanahnya ini lagi. Warna TK. Jadi itulah. Jadi saya berhenti ketua BKM sampai 2012 akhir. 13 sampai sekarang udah ganti. Dan saya jadi ketua BKM mulai tahun 86 sampai tahun 2012. 24 tahun. Nah, itulah saya. Jadi selesai. Nah, terserah mereka lah. Kalau mau nanya aku rencana gini mau kan nggak pernah coba. Tapi udah aku program itu tahun 86 udah aku program apa yang dilakukan. Kan sudah ada tanah terserah. Mau tinggal pengembangan. Terserah. Dan saya sekarang saya pulang kampung bangun sekolah rumah sendiri, bangun sekolah kampungan, bangun masjid sana juga punya masyarakat. Alhamdulillah. Jadi saya itu kalau SK saya insya Allah masih ada bagian SK saya. Jadi kalau sejarahnya tertulis ada. Ada tulisannya. Cuma karena saya stop dari mulai tahun 67 sampai 2012 habis. Itu nggak ada cerita ke depan mereka lah, kalau mau nyambung sambung kan itu pun masih konsep-konsep mau aku jadikan buku dan aku tak ada, biar aja lah fotokopi simpan aja nanti tinggal di sini. Itu aja lah ceritanya. Iya, udah panjang juga dan sules. Apalagi banyak prestasi sudah. Prestasi udah, fasilitas sudah banyak. Asal usul masjidnya juga udah tadi dari wakaf ya kan. Wakaf semua. Wakaf semua, terus Jadi pertama wakafnya ini bahasa itu wakafnya asal usulnya udah berdirinya tahun 1967. namanya Musola Sumber Cangkring. Saya mencari berarti itu payah. Jadi apa ceritanya Sumber Cangkring? Musola Sumber Cangkring. Di sini dulu tahun itu nama musola semua sumber Agung, iya. Sumber Tengah, Sumber Cangkring. Iya, namanya sumbernya sebenarnya. Nggak tahu aku tahu apa itu. Aku cari sejarahnya. Telepon dari Bandung ada banyak yang dia tahu kan. Orang paham. Di Medan bertanya. Gitu dapat mencari menskripsi lah, mencari data itu. Aku cari. Dapat ada cerita bahwa sumber Cangkring itu artinya nangkring namanya. Dulu tinggi dia, rumah panggung dia. Nah, ada sebagian bertanya katanya ada pohon cangkring. Ada kata pohon pring, kalau pring bambu pring, cangkring nggak bambu apa? Ada pohon. Jadi Kalau pring bambu. Ini cangkring. Jadi yang terakhir agak namanya agak cocok itulah cangkring itu nangkring. Nangkring Yang sang cangkringan ini, cangkringan. Iya. Nangkring. Karena tinggi dia. Kalau itu kan ini kan apa? Berarti dulu nih panggung lah ya kan? Iya, Pak? benar panggung. Setelah panggung ya. Tinggi. Jadi kapan jadi al jihad? Nah itu
bukan sejak musola itu jadi al-jihad, udah nggak lama itu jadi al-jihad karena perjuangannya berat ini, perjuangannya mau ini hebat ini kan zaman TKI dulu kan kalau nggak mau sembahyang kan dipotong, takut orang jadi berkumpul musola mau ibadah tempatnya nggak ada, dibangun itu dia, itu sejarah dulu 64 kan TKI meledak kan, jadi siapa nggak kemalat itu berarti kafir, potong PKI. Nah itu dulu. Oh, berarti dari Cangkring ke Al-Jihad itu dari tahun 68 itulah dia Al-Jihad. 65 itu juga 65. 67 itulah mulai. Jadi Al-Jihad jadi. Al-Jihad artinya perjuangan. Karena dulu waktu banyak kan tantangan, berarti tantangannya. Seharusnya dulu jalan itu, jalan kita ini tembusin ke sana. Oh, lempang. Sampai sana ujung. Tapi karena ini juga sempat dibuat fondasi rencana musola, nggak dibolehkan masyarakat pas belok sana dia rencananya tembusan itu. Perjuangan itulah Sampai bikin Al-Jihad. yang buat nama itu Pak Sulaiman Yasir, adik Muhammad Yasir, dia buat nama Al-Jihad itu. Nah, Al-Jihad perjuangan. Nah, itu sejarahnya ketulis sejarahnya di buku itu ada ketulis sejarahnya. Al-Jihad perjuangan, Al-Jihad perjuangan sejarahnya. Siap. Itulah sejarah. Jadi kalau mau apa boleh pada kopi bukunya mau tanya semua. Ada itu. Tapi jangan hilang lah, kan cuma salah satunya itu. Enggak, kalau foto KPN-nya enggak. Tapi kalau boleh itu kayak nengok kayak mana piagam-piagamnya di foto gitu. Di situ piagamnya orang ini semua sering itu. Bisa. Tapi aku tengok maaf cara administrasinya kurang. Iya. Berantakan semua tuh. Tapi ya, kok dulu saya ini waktu datang pemeriksaan masjid, pendirian masjid, orang pemeriksaan itu heran. Ada buku induk ini, ada buku induknya nih. Semua jemaah ada buku induknya. Misalnya karena kepala keluarga nama ini, istrinya itu lahirnya, keahlian apa, pendidikan apa, kalian apa, lengkap tuh. Kemudian kalau anaknya lahir catat, anaknya lahir tahun ada, anaknya meninggal ada semua, bukunya besar. Catat lagi. Apa nih Pak? Ini buku induk masjid Pak. Wah, nggak ada jembaran tuh, aku yang punya itu. Tapi nggak terus sekarang tuh ya udah. Malah udah. Berarti jemaah-jemaah tetap itu tertulis nih. Ada tertulis tuh. Siapa jemaah? Jadi kan gini Mas. Kalau kita tahu semua jemaah kita itu kan, misalnya masjid mau membangun, kenapa orang lain ada jemaah yang paling mugang itu aja pakai. Iya. Atau masjid mau perlu tanya mau buat pakaian apa nih? Yang lain ada yang nggak tahu jahit, itu panggil itu aja, panggil semua itu. Wah, ahli apa? Listrik, apa yang lain? Orang masjid ada yang tahu keahlian semua itu. Jadi kalau nanti suatu ketika jemaah ternanya, aku lali, anakku lali hutan piram jen. Wah, anak-anak kan tahu gitu. Jangan di masjid. Oh, Amerika yang ini nomor 2 letong sekian ini. Apa? Ada sih. Aku induk namanya. Tapi udah hilang lah. Udah aku rajin ngerjakannya itu. Nah, Udah lengkap lah. enggak.